Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan ini kita semua bisa dapat hadir kembali dalam rangkaian kami belajar menyampaikan tentang keutamaan bacaan kalimah Sayyidul Istighfar, di mana disunahkan kalimah istighfar ini dibaca ketika pagi dan sore hari. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana telah melimpahkan kita, senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa menjadi hamba yang senantiasa bersabar dan bersyukur dalam keadaan apapun. Sholawat ma'assalam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Nabi Muhammad yang istiqomah menjalankan syariah sunnahnya, sehingga diakui sebagai umat yang mendapatkan syafaatnya, yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan untuk kali ini, pertemuan kita ini, saya akan mengulas sedikit tentang keutamaan kalimah bacaan Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar artinya, Sayyid artinya raja, istighfar adalah kalimah pengampunan, di mana kita sebagai manusia sudah fitrahnya memiliki kesalahan, karena sudah dinisbatkan al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Maka ketika kita melaksanakan atau melakukan kesalahan yang disengaja atau tidak sengaja, maka dianjurkan untuk banyak-banyak membaca kalimat istighfar, terutama kalimat Sayyidul Istighfar yang menjadi raja istighfarnya. Istighfar ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Artinya, ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku berada di atas janji-Mu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan perbuatanku. Aku mengakui banyaknya nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosaku, maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Amin. Itulah tadi kalimat bacaan Sayyidul Istighfar, yang dimana hal ini mendapatkan ada keutamaan, ada 10 poin keutamaan kalimat Sayyidul Istighfar. Yang pertama adalah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti di awal tadi, barang siapa kita bersyukur, maka Allah pasti akan menambah nikmat kita dengan lebih banyak lagi. Jadi apapun itu harus tetap disyukuri, sehingga Allah memberikan kenikmatan yang lebih banyak, memberikan keberkahan kepada kita. Yang kedua adalah
mendapatkan ampunan dari dosa yang telah kita kerjakan. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap penyakit ada obatnya, dan obatnya dosa adalah membaca istighfar. Istighfar dalam kalimat yang pendek berbunyi Astaghfirullahaladzim, saya memohon ampun kepada Engkau ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan Sayyidul Istighfar yang ketiga adalah sebagai penarik rezeki, karena istighfar salah satu upaya untuk menarik rezeki, karena tidak menutup kemungkinan perbuatan dosa kita yang kita lakukan dapat menghalangi mendapatkan rezeki. Rezeki itu tidak hanya berupa harta, tapi rezeki berupa sehat, berupa kenikmatan, bisa menikmati keadaan, bisa melihat anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh, itu juga merupakan suatu kenikmatan, merupakan suatu rezeki yang harus kita syukuri. Keutamaan Sayyidul Istighfar yang keempat adalah dapat rezeki yang tidak disangka-sangka, atau bahasanya rezeki min haitsu la yahtasib. Dalam hari ini, barang siapa senantiasa beristighfar, niscaya Allah akan menjadikan setiap kesedihan itu dijadikan kelapangan, dan setiap kesempitan ada jalan keluar, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Keutamaan istighfar yang selanjutnya adalah mendapatkan rahmat Allah. Seseorang yang mendapatkan rahmat Allah segera memohon ampunan dengan beristighfar. Karena ketika kita melaksanakan dosa, melaksanakan kesalahan, dalam hati pasti tidak akan merasakan tenang, akan merasakan gelisah, maka harus banyak-banyak kita mengucapkan kalimat istighfar Astaghfirullahaladzim. Yang ketujuh, mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Karena bagi orang yang banyak beristighfar akan mendapatkan kegembiraan kelak di akhirat. Karena barang siapa yang ingin catatan amalnya menyenangkannya, maka perbanyaklah istighfar. Itu adalah salah satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Untuk utama istighfar yang berikutnya, yang nomor 8 adalah mendapatkan keturunan. Karena dalam hal keturunan ini Allah juga menyuruh kita untuk memperbanyak kalimat istighfar agar dipermudahkan mendapatkan keturunan. Dalam hal ini dinisbatkan dalam Al-Quran surat 6 ayat 12, di mana di sana keutamaan istighfar bukan hanya Allah memperbanyak harta kita, tetapi juga memperbanyak anak-anak keturunan kita. Maka disarankan untuk banyak-banyak membaca istighfar, sehingga Allah memudahkan kita semua mendapatkan keturunan, meskipun sudah bertahun-tahun seorang istri itu tidak bisa hamil atau belum bisa untuk hamil. Yang nomor 9 adalah mendapatkan keberkahan di bumi. Keutamaan membaca istighfar juga mendatangkan keberkahan di bumi, di antaranya dengan suburnya kebun-kebun dan mengalirnya air di sungai-sungai. Karena berkahnya kita sering membaca kalimat istighfar di pagi hari dan sore hari, sehingga hati tenang, rasanya damai, mudah melaksanakan dalam hal ibadah kepada Allah, sehingga kehidupan kita terasa tentram dan tenang di hati. Yang terakhir adalah doanya dikabulkan. Barang siapa yang ingin doanya dikabulkan, maka banyak-banyaklah membaca kalimat istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Itulah salah satu ayat dalam Al-Quran. Kita banyak-banyak untuk membaca kalimat istighfar agar segala dosa kita diampuni dan segala hajat kita Allah kabulkan. Sekali lagi, sama-sama kita membaca kalimat Sayyidul Istighfar. Dengan kalimat ini mudah-mudahan apa yang kita hajatkan senantiasa Allah kabulkan, dan yang paling utama adalah dosa kita sekecil apapun dan sebesar apapun Allah mengampuninya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastada'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya
wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Artinya, ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan kecuali Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku berada di atas janji-Mu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan perbuatanku. Aku mengakui banyaknya nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Dan aku mengakui dosa-dosaku, maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang bisa saya terangkan tentang 10 keutamaan membaca kalimat sayyidul istighfar. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah di pagi hari ataupun di sore membaca kalimat sayyidul istighfar. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.